Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Podcast ini membahas mata kuliah, teori, dan pengembangan kurikulum. Kita akan ngobrol santai, tapi tetap berbobot. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nazira. Dan nama saya Witriyanti. Dan saya Setia Sophie Henwit. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Setia. Halo, aku Setia dengan NIM 24052040. Senang bisa berbagi di podcast ini. Oke, baiklah. Untuk Kita lanjut. mempersingkatkan waktu, langsung saja kita lanjut di pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu, mengapa kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan? Menurut saya, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan itu karena pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap periode memiliki tantangan yang berbeda, baik dari segi sosial, budaya, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum tidak diperbarui, maka pendidikan bisa tertinggal dan tidak mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum dilakukan agar tujuan pendidikan itu nasional tetap tercapai dan relevan dengan kondisi saat ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan utama antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013? Oke, baik. Perbedaan antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 itu terletak pada fokus dan pelaksanaannya. KBK itu lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, sehingga hasil belajar itu menjadi perhatian utama. Sedangkan KTSP itu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing. Sementara itu, kurikulum 2013 itu menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar peserta didik berkembang secara menyeluruh, tidak hanya secara akademik, tetapi juga karakter dan berintegritas. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, apa sih landasan utama dalam pengembangan kurikulum PPKN? Landasan utama pengembangan kurikulum PPKN itu adalah nilai-nilai Pancasila, tujuan pendidikan nasional, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum PPKN disusun untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter, sikap demokratis, dan sosial budaya agar materi yang diajarkan tetap. Lanjut pertanyaan keempat. Mengapa PPKN penting dalam membentuk karakter peserta didik? Kalau untuk itu PPKN sangat penting karena tidak hanya mengajarkan pendidikan tentang negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan sikap keberagaman. Melalui PPKN, peserta didik diajarkan tentang toleransi, tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi sebagai warga negara. Dengan demikian, PPKN berperan besar dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Oke, kita lanjut pertanyaan yang kelima ya Kak. Ya. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar dan mengapa sih bahan ajar itu penting? Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, modul, video, atau media digital lainnya. Bahan ajar penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi dan membentuk peserta didik memahami pelajaran dengan lebih mudah. Bahan ajar yang baik akan membuat proses pembelajaran yang lebih teratur, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Apa saja jenis bahan ajar dan sumber belajar yang bisa digunakan guru? Jenis bahan ajar yang sangat beragam, mulai dari materi dari bahan cetak seperti buku dan modul, bahan audio seperti rekaman suara, hingga bahan visual seperti video dan gambar. Selain itu, sumber belajar juga bisa berasal dari lingkungan sekitar, media digital, dan pengalaman langsung peserta didik. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan ajar dan sumber belajar, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih variatif dan tidak membosankan. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Mengapa guru perlu menganalisis kebutuhan siswa sebelum menyusun bahan ajar? Nah, kalau guru perlu menganalisis kebutuhan siswa karena setiap peserta didik itu memiliki karakter, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Dengan memahami kebutuhan siswa, guru dapat menyusun bahan ajar yang sesuai dengan yang tepat sasaran. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan minat belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini yang membahas teori dan pengembangan kurikulum, mulai dari pengembangan kurikulum hingga pentingnya bahan ajar dalam pembelajaran. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kurikulum dan peran guru dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Cynthia, yang telah berbagi pemikiran dan penjelasan dengan sangat jelas. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.